Haleluya. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mulai fokus. Sebentar kita akan belajar bab baru, ya, pengkhotbah. Apakah hidup ini layak untuk dijalanin? Nah, itu. Supaya hidup selalu sehat, jangan lupa minum madu. Ya, kita naikkan pujian ini. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami, Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu, Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ini doa kami, ya Tuhan. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami, Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu, Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu.
katakan Yesus, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, ralaya rala barala barala bara. Tuhan kami bersyukur. Terima kasih. Engkau baik ya Bapa. Siralaya rala barala 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 bara. Sina ya ralamu. Terima kasih. Haleluya. Bapak, terima kasih. Terima kasih buat hidup ini. Kalau sebentar kami akan belajar tentang hidup ini, pengertian tentang hidup ini. Mari Roh Kudus Engkau menerangi hati setiap kami. Lembutkan hati yang keras, terangi setiap hati yang gelap. Buat kami paham tentang kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Engkau berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi malam hari ini. Terima kasih, kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, Pastor David Chang. Tuhan, pengurapan-Mu turun, taruh hikmat-Mu, taruh kesanggupan dan kemampuan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati Pastor David Chang dengan kesehatan, dengan kekuatan di tengah-tengah kesibukannya. Boleh memberikan waktunya untuk kami, mengajar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Biar Engkau semakin bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang. Dan biarlah Roh Kudus, Engkau selalu bekerja di tengah-tengah kami. Sementara kami mendengar pelajaran tentang kehidupan, kitab Pengkhotbah, Roh Kudus Engkau memberi terang bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa kami. Haleluya. Mari kita semua yang siap belajar kita katakan amin. Saya persilakan Bapak David Chang. Terima kasih Pak Gembala. Saya mulai ya. Shalom saudara. Hari ini kita sudah sampai kepada kitab yang baru yaitu Pengkhotbah. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menuntun kami sampai hari ini. Sampai kami mulai kitab baru untuk kami pelajari, yaitu untuk mengenal Engkau lebih lagi, yaitu kitab Pengkhotbah. Ajarilah kami untuk mengerti bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak sementara dan tidak dapat memuaskan kami. Hanya Engkaulah yang dapat memuaskan hati kami. Ajarilah kami itu, Tuhan Yesus, agar mata kami tertuju bukan terhadap hal-hal duniawi, tetapi tetap terhadap hal-hal surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, lepaslah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami daripada percobaan, karena Engkaulah yang punya kuasa, kemuliaan, dan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, saudara, kita sudah sampai kitab Pengkhotbah. Ini adalah salah satu kitab yang paling saya suka, karena dengan belajar kitab Pengkhotbah ini, saudara, mungkin maybe bisa buka seluruh pemahaman dari seluruh Alkitab, saudara. Saya harap begitu. Mungkin dengan belajar kitab Pengkhotbah kita punya wawasan baru agar kita bisa mengerti seluruh Alkitab. Karena ini mengajarkan tentang kehidupan, saudara. Saya mulai aja, saudara. Pertama adalah Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 3. Inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu sia-sia.
apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Nah, saudara, kalau kita belajar kitab pengkhotbah, kita nggak tahu historical elemennya, kita nggak tahu latar belakang mengapa pengkhotbah itu ditulis, maka kita tidak akan mengerti arti Salomo menulis ini di awal pengkhotbah. Karena itu mohon saya akan bawa dari 1 Raja-Raja 2 sampai 1 Raja-Raja 11 sejarah dari Salomo, yaitu penulis dari pengkhotbah. Ya, pengkhotbah ini adalah Salomo, dia adalah anak Daud, dia adalah raja di Yerusalem. Jadi mohon sabar, saya akan bawa dari 1 Raja-Raja 2 sampai 1 Raja-Raja 11. Tapi nggak sampai detail, hanya summary-nya saja. Saya mulai 1 Raja-Raja 2. 1 Raja-Raja 2 adalah pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal, pesan pada anaknya Salomo. Jadi 1 Raja-Raja 2 ayat 1, ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan yang segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yaitu jika anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel." Jadi ini pesan Daud bahwa yang paling penting itu adalah hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan. Saudara, kalau Bapak kasih anak nasihat yang terakhir itu, pasti nasihatnya itu adalah nasihat yang paling berguna, yang paling bermanfaat bagi anaknya. Karena apa? Pesan terakhir. Jadi Daud memberikan pesan kepada Salomo agar dia melakukan kewajibannya kepada Tuhan Allahnya dan hidup menurut segala yang ditetapkannya. Nah, jadi nggak main-main kalau misalnya Bapak udah mau mati, kasih tahu anaknya nasihat terakhir. Dan inilah yang diberikan Daud kepada Salomo. Nah, Salomo ingat akan pesan bapaknya, maka waktu suatu ketika dalam penglihatan, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Dia tanya Salomo, "Apa yang kau minta?" Maka Salomo bukan minta kekayaan, bukan minta kemuliaan, bukan minta hubungan yang banyak, tetapi dia minta hikmat. Maka Salomo berkata, maka 1 Raja-Raja 3:9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena kamu telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada tak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Yang Tuhan berikan adalah hikmat, di mana sebelum Salomo tidak ada orang seperti Salomo, dan sesudah Salomo tidak ada orang yang lebih bijak dari Salomo. Jadi yang Tuhan katakan bahwa selama manusia itu ada, tidak ada yang lebih bijaksana dan berhikmat dari Salomo. Dan bukan itu saja yang Tuhan berikan, dia juga berikan kekayaan, kemuliaan, dan segala sesuatu yang lebih dari raja-raja. Oke, jadi 1 Raja-Raja 4, Salomo dan hikmatnya.
Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ia mengubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohon, dan dari pohon aras yang di Gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar hikmatnya. Di sini ada gambar, ada dua wanita yang berebut seorang anak. Yang ini bilang, ini adalah anakku. Yang satu bilang, bukan, dia bohong. Ini adalah anakku. Maka Salomo dengan hikmatnya berkata, kalau begitu biar adil, potonglah anak ini menjadi 2 bagian. Satu berikan kepada wanita yang baju kuning, satu berikan kepada wanita yang baju hijau. Karena itu yang baju kuning bilang, jangan biarkan anak ini menjadi milik anak yang baju hijau saja. Yang baju hijau bilang, sudah, potong saja menjadi 2 biar adil. Maka dengan hikmatnya, Salomo tahu bahwa ibu dari anak ini adalah yang baju kuning. Jadi inilah Salomo mempunyai hikmat yang luar biasa, sampai seluruh raja-raja di bumi ini yang mendengar hikmatnya itu datang ke Salomo untuk belajar hikmatnya Salomo. Jadi Salomo mempunyai hikmat yang sangat besar. Pekerjaan besar Salomo adalah bait suci. 1 Raja-Raja 6 ayat 6 ayat 1. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Jiu, yaitu bulan kedua, maka Salomo memulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Dalam tahun yang ke-4, dalam bulan Jiu, diletakkanlah dasar rumah Tuhan, dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya, dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Jadi pekerjaan bait suci yang begitu besar, tidak ada yang lebih dari Salomo. Nah, selain Salomo mengerjakan bait suci, ia juga mengerjakan pekerjaan besar, yaitu istana Salomo yang kita sebut The Forest of Lebanon, hutan Libanon. Ya, Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon, 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Disangga oleh tiang jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Dibuatlah juga balai singgasana, ini court, tempat ia memutuskan hukum, balai pengadilan, dan ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok-balok langit. Dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain, lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu, adalah sama buatannya. Dan bagi anak Firaun yang diambil oleh Salomo menjadi istrinya, dibuatlah juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Jadi ini rumah Salomo. Di sampingnya ini adalah rumahnya putri Firaun yang menjadi istri Salomo. Inilah tempat pengadilan. Ini adalah bait suci sebesar ini, dan ini adalah istana Salomo. Ini adalah tempat singgasana Salomo. Salomo dan Ratu Seba, 1 Raja-Raja 10 ayat 4. Ketika Ratu Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu dan berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukannya kepadaku. Dan dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Dan Salomo dan kekayaannya, segala pekakas minuman Raja Salomo dari emas, saudara. Dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, saudara. Sebab orang menganggap perak tidak berharga di zaman
Salomo. Saudara, raja bisa kaya, tetapi tidak ada raja di dunia ini yang membuat perak itu nggak ada nilainya di kerajaannya. Jadi perak itu seperti batu yang orang dihambutkan di jalan-jalan, nggak ada harganya. Jadi Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, bagal. Begitulah tahun demi tahun. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem, sama seperti batu, saudara. Dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Jadi dari segi tadi kemuliaannya, Salomo tidak ada raja yang bisa menandingi. Dari segi kekayaannya, tidak ada raja yang pernah menandingi sampai sekarang. Sekarang dari segi istri-istrinya dan gundik-gundiknya, saudara. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri. Yang garis bawahi, saudara, dari kaum bangsawan. Jadi istrinya itu bahkan bukan sembarang comot, saudara. Seluruh 700 istrinya itu adalah dari kaum bangsawan. Dan 300 gundik, istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi dari segi kemuliaan, tidak ada raja yang pernah menandingi Salomo. Dari segi harta, tidak ada raja yang pernah menandingi Salomo. Dan dari segi istri pun, saya rasa tidak ada raja yang pernah menandingi Salomo, yang mempunyai 700 istri. Semuanya dari kaum bangsawan, plus 300 gundik. 1000 total. Tapi saudara, akhirnya Salomo sudah tua. Pengkhotbah tampaknya merupakan jenis buku yang ditulis seseorang menjelang akhir hidupnya, saudara, yang merefleksikan pengalaman hidup dan pelajaran yang dipetik. Salomo menulis Amsal waktu dia masih baik sama Tuhan, masih setia sama Tuhan. Dan Kidung Agung dia tulis juga waktu dia mencintai seorang wanita namanya Abisak. Selama tahun-tahun dia dengan setia berjalan dengan Tuhan. Dan pada akhir hidupnya, dia menulis pengkhotbah. Jadi pada waktu dia muda, waktu setia sama Tuhan, dia tulis Amsal dan Kidung Agung. Waktu dia mau meninggal, dia menulis suatu kitab pengkhotbah yang merefleksikan seluruh kehidupannya. Dia menulis Amsal dari sudut pandang seorang guru yang bijaksana dan Kidung Agung dari sudut pandang seorang kekasih. Tetapi ketika dia menulis pengkhotbah, dia menyebut dirinya pengkhotbah, eklesia. Kata Ibrani adalah Kohelet, yang merupakan gelar yang diberikan kepada seorang pembicara resmi yang memanggil seluruh majelis. Kata Yunani untuk berkumpul adalah eklesia, yaitu gereja juga eklesia, berkumpul. Dan ini memberikan kita judul buku itu dalam bahasa Indonesia, pengkhotbah. Jadi apa yang Salomo tulis? Setelah dia telah mengecap banyaknya istri, setelah dia mengecap kemuliaan yang tiada tanding di dalam dunia ini, setelah dia mempunyai harta yang tak terbilang banyaknya, setelah dia melakukan pekerjaan besar yaitu bait suci, setelah dia melakukan pekerjaan besar yaitu membuat istananya yang seluruhnya dari emas, apa yang dia refleksikan pada akhirnya? Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari, saudara? Saudara, kadang-kadang mungkin kita pikir, aduh, kalau saya sudah sampai sukses, barusan saya mau ikut Tuhan. Tetapi Salomo dengan segala kesuksesannya yang tiada tanding, dia bilang sia-sia, saudara. Kadang-kadang kita berpikir, kalau saya sudah mencapai suatu titik tertentu,
saya punya kerjaan yang luar biasa bagus, mungkin saya punya kekayaan luar biasa bagus, saya puas. Itu Anda berkata Anda puas, tetapi Salomo yang begitu banyaknya bilang dia tidak puas, saudara. Dia katakan segala sesuatu adalah sia-sia. Mungkin kecuali Anda bisa menandingi Salomo, itu mungkin beda lagi kita argumennya. Tetapi Salomo bilang dia tidak puas dengan segala sesuatu yang diberikan, yang dia jalani di hidupnya, saudara. Dia katakan, apa gunanya manusia berusaha jeripaya di bawah matahari? Kekayaan tidak dapat memuaskan dia. Kemuliaan tidak dapat memuaskan dia. Bahkan 1000 istri yang dari kaum bangsawan tidak dapat memuaskan dia. Jadi kalau ada orang yang pikir, saya mungkin kalau ada 1 tambah 1 istri lagi bisa memuaskan saya. Salomo punya 1000 aja tidak puas, saudara. Ya, jadi ini mungkin menjadi bahan refleksi kita. Nah, kalau begitu, seterusnya dia berkata demikian. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Bumi, saudara. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus dia berputar, dan dalam perputarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu. Jadi saudara, ingat bumi adalah tanah, matahari adalah api, angin adalah udara, dan sungai adalah air. Jadi mengingatkan, ya, pada bagian ini Salomo mendekati masalah sebagai ilmuwan dan meneliti siklus alam di sekitarnya. Jadi bumi, matahari, angin, air mengingatkan pada unsur-unsur kuno bumi, yaitu bumi, udara, api, dan air. Dan bagaimana hasil penelitiannya? Bahwa segala sesuatu tidak ada yang berubah. Dari dulu sampai sekarang, matahari terbit dari timur ke barat. Dari dulu sampai sekarang, sungai mengalir ke laut. Tidak pernah laut mengalir ke sungai. Dari dulu sampai sekarang, angin berputar-putar dari selatan ke utara, dan dia berputar balik lagi ke selatan. Dan dari dulu sampai sekarang, bumi tetap ada, hanya manusia yang meninggal. Jadi ini mengingatkan kita, tidak ada yang berubah, tetapi manusia sangat rentan. Manusia mati. Dia dikejutkan oleh fakta bahwa generasi manusia datang dan pergi, sementara hal-hal alam tetap ada. Mungkin ada perubahan di sekeliling, namun tidak ada yang benar-benar berubah. Semuanya hanya bagian dari siklus alam dan berkontribusi pada monotonnya kehidupan. Jadi Salomo bertanya, apakah hidup ini layak untuk dijalani? Jadi semua ini benar, saudara, jika Anda melihat kehidupan hanya di bawah matahari dan mengabaikan Tuhan. Kemudian dunia ini menjadi sistem tutup yang seragam, dapat diprediksi, tidak dapat diubah. Semuanya berubah menjadi bosan, saudara. Ini menjadi dunia di mana tidak ada jawaban atas doa, tidak ada mujizat, karena tidak ada yang dapat mengganggu siklus alam ini. Saudara, saya pernah melihat seorang konglomerat saking bosannya sama kehidupan ini. Di basement rumahnya, dia bikin ring tinju, saudara. Bikin ring tinju, itu buat ayam berantem sama ayam, dan ayamnya itu dikasih tinjunya, saudara. Jadi benar-benar mereka udah sangat monotonnya kehidupan ini. Karena mereka tidak ada Tuhan Yesus, maka sampai ayam pun dibikin ring tinju yang begitu mewah. Itu adalah orang yang tidak ada Tuhan. Tetapi kita ada Tuhan Yesus, maka hidup kita beda. Hidup kita tidak monoton sama sekali. Saudara, hidup saya tidak monoton. Saya tidak bosan dengan hidup ini. Kenapa? Tiap hari ada saja firman yang perlu saya pelajari. Jadi hidup saya itu bergairah tiap hari. Jadi sampai berapa lama pun saya tidak bosan. Kenapa? Ada firman Tuhan di hidup saya. Itu yang bikin hidup saya bergairah tiap hari. Jadi kalau hidup kita tanpa Tuhan, maka kita ikut dalam monotonnya dunia. Tetapi kalau hidup kita ada Tuhan Yesus, maka hidup kita tidak akan bosan lagi. Kenapa?
Tuhan Yesus selalu memberikan yang baru setiap hari. Dan hanya dialah yang dapat memuaskan hidup kita. Ya. Namun Tuhan berkuasa untuk masuk ke dalam siklus alam dan melakukan hal-hal besar dan menakjubkan. Dia benar-benar dapat mendengar doa kita dan bekerja atas umatnya. Pada perjanjian lama, dia menahan matahari di tempatnya agar Yosua dapat menyelesaikan pertempuran penting. Yosua 10 ayat 6 sampai 14. Dia mengembalikan matahari sebagai tanda bagi Raja Hizkia. Yesaya 38 ayat 1 sampai 6. Dia membuka Laut Merah agar orang Israel dapat menyeberang dan Sungai Yordan untuk Israel untuk melawan Yeriko. Keluaran 14 dan Yosua 3 sampai 4. Dia mematikan hujan untuk Elia, 1 Raja 17, kemudian menyalakan lagi. Dia menenangkan angin dan ombak pada murid-muridnya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Dan di masa depan, dia akan menggunakan kekuatan alam untuk membawa teror dan penghakiman kepada orang-orang di bumi. Jadi segala sesuatu yang dapat tergoncangkan akan digoncangkan dan habis. Kita lihat Wahyu 6. Tetapi ketika dengan iman, kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, dan Allah menjadi Bapa surgawi kita, Anda tidak lagi hidup dalam sistem tertutup dan siklus monoton yang tak berujung. Kita akan selalu happy. Kita akan selalu sukacita, saudara. Itu adalah bagian pertama, bahwa sesungguhnya tidak ada yang berubah, tetapi kalau kita ada di dalam Yesus Kristus, maka kita tidak akan bosan, kita tidak akan monoton, dan kita tidak takut terhadap teror dan penghakiman, di mana Tuhan akan menggunakan kekuatan alam untuk menghancurkan dunia ini pada masa akhirnya. Yang kedua, Pengkhotbah 1 ayat 8 sampai 11. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Manusia selalu mencari yang baru. Mata tidak kenyang melihat, tetapi tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenangan-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Maksud di sini adalah tidak ada yang baru, saudara. Pada bagian ini, Salomo mendekati masalahnya sebagai sejarawan. Saudara, manusia menginginkan sesuatu yang baru. Mall baru, restoran baru. Jadi ada restoran baru, rame-rame orang sana makan. Nggak lama kemudian sepi, karena udah bosan, saudara. Istri baru, orang kadang-kadang pengen istri yang baru. Ya, saudara, padahal segala sesuatu itu tidak ada yang baru. Mungkin kita kecewa sama istri pertama kita. Kita pikir, kalau misalnya kita dapat istri yang baru, mungkin kita akan lebih bahagia. Istri saya dulu terlalu gemuk. Kalau saya dapat istri yang lebih langsingan lagi, mungkin saya lebih bahagia. Nanti udah dapat istri yang lebih kurus, tiba-tiba, aduh, istri saya ini kok bawa badan. Mungkin kalau saya dapat istri yang lain lagi, saya akan bahagia. Selalu ada kekurangannya. Akhirnya Anda mendapatkan istri-istri yang tidak dapat memuaskan. Nah, kenapa kita nggak stick kepada satu istri saja dan jalani hidup dengan dia? Maka Anda akan lebih bahagia. Karena sesungguhnya tidak ada yang baru, saudara. Ya, mengapa? Karena segala sesuatu di dunia ini pada akhirnya membawa kepada kebosanan. Dan orang-orang merindukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian mereka. Tetapi, bahkan ketika mereka berbicara, melihat, dan mendengar hal-hal yang baru, mereka masih tidak puas dengan kehidupan dan melakukan hampir apa saja untuk menemukan pelarian, saudara. Punya handphone yang ini, nggak puas pengennya handphone yang baru. Ini fiturnya itu lebih bagus. Nggak puas sama ini, pengen punya fitur yang lebih ini. Ya, jadi tentu saja industri hiburan bersyukur atas rasa lapar manusia akan hal-hal baru dan memanfaatkannya dengan keuntungan besar. Jadi dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Raja Salomo menjelaskan mengapa manusia tidak puas dengan hidup. Karena sebenarnya ini rahasia di sini. Kenapa manusia itu tidak puas dengan hidup dia? Karena Tuhan telah meletakkan kekekalan di dalam hati mereka.
dan tidak ada yang dapat menemukan kedamaian dan kepuasan di luar Dia. Jadi intinya hati manusia itu tidak bisa dipuaskan oleh hal-hal sementara karena Tuhan telah meletakkan kekekalan di dalam hati mereka. Jadi sesuatu yang kekal yang bisa memuaskan hati kita. Dan yang kekal itu apa saja? Yang kekal itu hanya 3, saudara. Kasih. Kasih tidak berkesudahan. Ya. Kedua adalah firman Tuhan. Bunga akan layu, rumput akan rontok, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Yang ketiga adalah Roh Kudus di dalam kita. Itu 3 saja yang kekal dan tidak tergoncangkan. Dan 3 hal ini yang bisa memuaskan hati kita. Jadi kalau kita mengasihi, berbelas kasihan, memberi kepada orang, itu bisa memuaskan hati kita. Kalau kita belajar firman Tuhan selalu baru, itu bisa memuaskan hati kita. Kalau kita Roh Kudus di dalam hati kita yang mengendalikan hidup kita, kita dapat puas. Karena hanya kekekalan yang dapat memuaskan hati manusia, dan itu ditaruh Tuhan di dalam hati kita. Mata tidak bisa dipuaskan sampai melihat tangan Tuhan. Telinga tidak bisa dipuaskan sampai mendengar suara Tuhan. Kita harus menanggapi dengan iman kepada Tuhan kita. Jadi ini adalah suatu fakta bahwa, dan teman-teman harus tahu bahwa kita tidak bisa dipuaskan oleh segala sesuatu di dunia ini kecuali oleh Allah sendiri, yaitu Allah Tritunggal. Kasih, firman, dan Roh Kudus. Dan ini kita tanggapi dengan iman kita kepada Tuhan. Ya, manusia mencari segala sesuatu yang baru, sesungguhnya tidak ada yang baru. Dunia tidak dapat memberikan yang baru. Apapun yang baru hanyalah rekomendasi dari yang lama. Manusia tidak dapat menciptakan sesuatu yang baru karena manusia adalah ciptaan, bukan sang pencipta. Hanya Allah yang dapat menciptakan dari sesuatu yang nggak ada sampai menjadi sesuatu ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi yang ada. Hanya Tuhan yang dapat menciptakan hal yang baru. Dia mulai membuat orang berdosa menjadi ciptaan baru ketika mereka percaya Yesus Kristus yang untuk menyelamatkan mereka. 2 Korintus 5 ayat 17. Kemudian mereka dapat berjalan dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4. Menyanyikan lagu baru. Mazmur 40 ayat 3. Dan masuk ke hadirat Allah dengan cara yang baru dan hidup. Ibrani 10 ayat 20. Suatu hari mereka akan menikmati langit baru dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 1. Ketika Tuhan berkata, lihatlah, aku membuat segala sesuatu yang baru. Wahyu 21 ayat 5. Mengapa kita menganggap hal-hal lama adalah hal-hal yang baru? Jawabannya sederhana. Kita punya kenangan buruk dan kita tidak ingin mengingat-ingat hal yang sebelumnya. Jadi yang bikin kita mau hal-hal yang baru adalah sakit hati, saudara, terhadap hal-hal yang lama. Aduh, istri saya atau suami saya telah menyakiti hati saya nggak mau lagi, saya mau cari sesuatu yang baru untuk hidup di dalam hati saya. Saudara, Anda nggak akan dapat, saudara. Saya mau dapat orang yang tidak akan menyakiti hati saya. Nggak ada, saudara. Hanya Tuhan yang dapat memberikan hal-hal yang baru. Telah dikatakan dengan baik bahwa orang dahulu telah mencuri semua ide kita, dan ini benar-benar menyakitkan. Salomo tentu saja menulis tentang prinsip-prinsip dasar kehidupan dan bukan tentang metode. Satu-satunya orang yang benar-benar berpikir bahwa mereka telah melihat sesuatu yang baru adalah mereka yang pengalamannya terbatas atau yang penglihatannya tidak dapat menembus ke bawah permukaan sesuatu. Karena ada sesuatu yang baru, mereka pikir itu baru. Mereka salah mengira kebaruan sebagai originalitas. Jadi kalau masih ada orang yang sakit hati dengan pasangannya, mungkin pengen sesuatu yang baru. Di sini Salomo mengatakan, saudara, tidak ada yang baru, saudara. Bagian terakhir, saudara. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tidak dapat diluruskan dan tidak ada tak dapat dihitung.
Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Saudara, jadi kita telah belajar bahwa pertama adalah tidak ada yang berubah, yang kedua adalah tidak ada yang baru, dan yang ketiga adalah tidak semuanya perlu dimengerti, saudara. Pada bagian ini, Salomo mendekati masalahnya sebagai ahli filsafat. Saudara, hidup ini sulit, saudara. Tetapi hidup ini adalah pemberian Allah. Dia menggambarkannya hidup sebagai tugas yang menyedihkan, yang hanya membuat Anda kelelahan. Tentu saja ketika Allah pertama kali memberikan kehidupan kepada manusia, dunia ini belum dikutuk karena dosa. Sejak jatuhnya manusia, seluruh ciptaan mengerang dan bekerja dengan banyak kecewaan. Roma 8 ayat 22. Ini adalah salah satu alasan mengapa hidup begitu sulit, saudara. Suatu hari ketika Tuhan Yesus kita kembali, penciptaan akan diperbaharui dari perbudakan. Ini, saudara. Hidup ini tidak akan menjadi lebih mudah jika Anda mencoba melarikan diri darinya. Semua pekerjaan dilakukan di bawah matahari tidak pernah benar-benar memuaskan hati. Mereka hanyalah kesia-siaan dan menggenggam angin. Anda dapat membuat hidup ini lebih sulit ketika Anda mencoba melarikan diri dari hidup ini. Daripada melarikan diri dari kehidupan, mendingan kita lari kepada Tuhan Yesus dan membiarkan Dia membuat hidup ini layak untuk dijalani. Jadi saudara belajar firman, kita dekat sama Tuhan, ibadah, persekutuan dengan Tuhan itu adalah suatu tindakan yang bijak. Saudara, agar hidup ini layak dijalani. Ya, pintu pelarian adalah bunuh diri, dan Salomo nanti akan mengatakan sesuatu dengan keinginan manusia untuk mati. Nanti di Pengkhotbah 7 atau 8, nanti saya akan bahas tentang kematian, saudara. Jadi, ya ini menarik sekali Pengkhotbah, saudara. Ya, singkatnya Raja Salomo berkata, masa lalu tidak dapat diubah dan adalah bodoh untuk mencemaskan apa yang mungkin telah Anda lakukan. Jadi kita nggak usah ungkit masalah lalu, saudara. Jika Anda sama pasangan Anda sudah akur misalnya, jangan ungkit lagi masalah di masa lalu, saudara. Sudah, kita bilang kita sekarang hidup sama Tuhan, kita maju ke depan, kita hidup di dalam Yesus Kristus. Kita belajar firman sama-sama, kita doa sama-sama, tapi jangan ungkit masalah lalu. Itu tidak berguna. Ya, ketika Tuhan Yesus melayani di bumi, Dia seringkali meluruskan apa yang bengkok dan menyediakan apa yang kurang. Manusia tidak dapat melakukan ini dengan kebijaksanaan dan kuasanya sendiri. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Jadi Anda tidak usah takut kalau ada di dalam Yesus Kristus. Apa yang kurang di dalam kita, nanti akan Tuhan sempurnakan. Raja Salomo melihat ini dari sudut pandang di bawah matahari. Dan itulah mengapa masalah itu tampaknya tidak terpecahkan. Jadi walaupun Raja Salomo itu banyak hikmat, tetapi untuk masalah ini, Salomo sendiri dengan hikmatnya tidak dapat memecahkan karena dia lihatnya bukan dari sudut pandang Tuhan. Karena waktu itu dia ada di dalam gemerlapnya dunia. Karena itu dia tidak puas, saudara. Ya, jadi hikmat dan pengetahuan tidak selalu memberikan jawaban. Jika ada orang yang diperlengkapi untuk memecahkan seluruh masalah hidup yang sulit dan memberitahu kita tentang apa itu hidup, maka Salomo adalah orang itu. Dia adalah orang paling berhikmat, saudara. Dan dia mempunyai harta untuk melakukan observasi. Dia adalah orang paling bijaksana. Orang-orang datang dari seluruh penjuru untuk mendengar kebijaksanaan. Kekayaannya di luar perhitungan, sehingga dia memiliki sumber daya yang tersedia untuk melakukan apa saja yang dia inginkan. Dia bahkan mengalami kegilaan atau kebodohan. Kegilaan itu kebalikan dari kebijaksanaan. Dalam usahanya mencari jawaban yang benar. Tidak ada yang terlalu sulit baginya. Namun kelebihan ini tidak memungkinkan Salomo menemukan semua jawaban yang dia cari. Nyatanya kebijaksanaan agung dia hanya menambah kesulitannya. Karena kebijaksanaan dan pengetahuan menambah kesedihan dan kesedihan, saudara. Kesimpulan, saudara. Bagi sebagian orang, mungkin sebagian dari kita,
Hidup mungkin monoton dan tidak berarti, saudara. Tetapi tidak harus seperti itu. Bagi orang Kristen, hidup adalah pintu yang terbuka, bukan lingkaran yang tertutup. Ada pengalaman harian berkat-berkat baru dari Tuhan. Benar, kita tidak bisa menjelaskan semuanya itu. Tetapi hidup tidak dibangun atas penjelasan, saudara. Hidup ini dibangun di atas firman Tuhan, saudara. Ilmuwan memberitahu kita bahwa dunia adalah sistem tertutup dan tidak ada yang berubah. Sejarawan memberitahu kita bahwa hidup adalah buku yang tertutup dan tidak ada yang baru. Ahli filsafat memberitahu kita bahwa hidup adalah masalah yang dalam dan tidak ada yang bisa dipahami. Tetapi Yesus Kristus adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 24. Dan dia secara ajaib telah masuk ke dalam sejarah untuk membawa hidup baru bagi semua orang yang percaya kepadanya. Karena itu saudara, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Ya, terima kasih, kita give thanks to Jesus. Ini Saint Augustinus berkata, "You have made us for yourself, O Lord, and our heart are restless until they find their rest in you." Saint Augustinus. Jadi setelah saya belajar ini, saya tulis pengucapan terima kasih pribadi kepada Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Engkau telah membuat hidup aku berarti di dalam Engkau. Demikian sharing saya, Pengkhotbah 1, Tuhan Yesus memberkati. Yang rekan-rekan mau bertanya silahkan. Karena saya pikir nggak ada yang bertanya ya. Jadi kita akan akhiri aja ya. Haleluya. Yuk kita naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kita katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hidup yang Kau beri.
Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih buat hidup ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, terima kasih malam hari ini kami boleh belajar tentang kehidupan. Dan biarlah kami benar-benar menyadari kehidupan kami. Kalau kami boleh ada, masih hidup, semuanya karena anugerah Tuhan. Karena manusia sangat rentan. Seperti uap yang sebentar saja kelihatan. Hidup adalah seperti bunga rumput. Yang hari ini ada, besok nggak ada. Dan kalau hari ini kami boleh belajar tentang kehidupan, Tuhan, biar kami menggunakan hidup ini dengan bijaksana. Kami melakukan hal-hal yang lebih utama. Kami isi hidup yang fana ini, hidup yang singkat ini dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mempersiapkan untuk kehidupan kekal di kehidupan yang sementara ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh-Mu menjamah setiap kami malam hari ini. Menyadarkan kami. Roh-Mu menjamah kami, memberi kami pengertian. Membuat kami lebih bijaksana. Orala bata kaya rala barala 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 barala. Roh-Mu menjamah kami. Roh-Mu menjamah. Oh, kalaya rala barala 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 barala. Kami koreksi hidup kami malam hari ini. Kalau sekiranya ada kebencian, ada dendam, ada masa lalu yang sakit, ada beban masa lalu yang kami masih pikul, malam hari ini, Roh Kudus, Engkau membebaskan setiap kami, bebaskan setiap kami. Roh-Mu memberi kemerdekaan, Firman-Mu memberi kemerdekaan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Beban-beban masa lalu terlepas, dalam nama Yesus. Kepahitan, kegeraman, oh, kami lepaskan, terlepas dalam nama Yesus. Oralaya rala barala barala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam Yesus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam Yesus kami adalah manusia yang baru. Yesus memperbarui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu Pak David Chang, Tuhan berkati. Terima kasih boleh menjadi alat-Mu untuk memberkati kami semua malam hari ini. Tuhan tuntun tangan hamba-Mu ini ya Tuhan. Untuk terus Tuhan masuk dalam rencana-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya ya Tuhan. Hari-hari ini apapun yang dikerjakan yang Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga setiap kami yang malam hari ini mengikuti kelas ini khususnya. Tuhan, berkati setiap kami, berkati setiap kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Juga kami berdoa untuk adik Cik Mega yang tadi siang dioperasi. Kami berdoa, terima kasih buat operasi yang boleh berjalan dengan lancar. Dan untuk selanjutnya, kesembuhan yang sempurna dari Tuhan terjadi dalam kehidupan adik Cik Mega. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar semuanya boleh sehat, sempurna, tanpa kurangan suatu apa ya Tuhan. Kami serahkan adik Cik Mega ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kalau sebentar kami mau akhiri kelas ini ya Tuhan. Kami beristirahat dan biarlah nanti malam kami boleh tidur dengan nyenyak.
Tuhan yang memberi tidur yang enak bagi kami semua, karena Engkau memberkati umat-Mu pada waktu kami tidur. Dan besok pagi kami boleh beraktivitas dengan kekuatan, dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga pekerjaan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan nama-Mu. Terima kasih. Dan mari ya Bapa, Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Kemenangan dan kemenangan daripada Allah Bapa kita di surga. Anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.